Dursatalk HKBP Durensawit berbicara. Horas, Shalom Jemaat HKBP Durensawit yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di Dursatalk Durensawit berbicara. Dursatalk podcast ini adalah program baru yang ada di gereja kita nih. Ini merupakan salah satu program baru yang diprakarsai oleh Seksi Zending Dewan Marturia. Adapun tujuan dari podcast ini yaitu untuk menjangkau orang-orang baru yang membutuhkan kasih Tuhan atau orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus. Kita berharap podcast ini bisa bermanfaat bagi jemaat, baik jemaat HKBP Durensawit maupun jemaat lainnya. Salam kenal, aku Erni Sinaga. Dan podcast perdana kita ini akan menghadirkan salah satu narasumber, yaitu pendeta resort HKBP kita, ada Amang Pendeta Japati Napitupulo. Halo Horas Amang. Halo Shalom semuanya. Selamat Salam datang, sehat. Ya. Bagaimana nih Amang kabarnya? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Nah Amang, di tahun ini kita kan punya program baru nih ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, jemaat HKBP juga udah banyak yang tahu mengenai renungan harian online yang di-sharing setiap harinya dan di-share ke grup masing-masing ya Mang ya, oleh sintua lingkungannya ataupun grup-grup kategori lainnya nih ya Mang. Nah, pastinya teman-teman udah banyak yang tahu nih ya Mang, renungan harian online ini. Menurut Amang, renungan harian online ini tuh seperti apa, Mang? Ya, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kerjasama dengan Seksi Zending kita, bahwa mulai tahun ini kita akan menyampaikan pesan firman Tuhan lewat renungan online setiap pagi, dengan harapan setiap jemaat yang memulai pekerjaannya setiap hari akan terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Itu tujuan kita yang utama. Nah, renungan online harian ini bisa didapatkan di mana nih, Amang? Oh, setiap hari jam 5 kita boleh menyaksikan itu di YouTube melalui kiriman daripada para sintua lingkungan kita kepada semua jemaat. Nah, berarti boleh dong ya, kita semua boleh nge-like, subscribe, dan juga follow ya, Amang ya. Follow YouTube ada di Spotify, yaitu di Dursatalk atau di YouTube HKBP Durensawit. Ya, tentunya harapan kita semuanya, Amanginang yang mendapatkan renungan harian itu harus kasih like dan subscribe juga. Karena kita sangat bersyukur sekali bahwa tim IT kita di HKBP Durensawit dengan luar biasa telah memberikan pekerjaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bener banget tuh Amang. Jadi untuk mendukung pelayanan gereja kita, yuk mari sama-sama kita boleh like, subscribe, dan juga bagikan juga ke teman-teman kita lainnya, ke jemaat kita lainnya. Jadi bisa semakin banyak orang yang terberkati karena renungan harian ini. Seperti itu. Nah, Amang berbicara nih tentang seberapa pentingnya kita harus nge-share renungan online ini tuh seberapa penting sih Amang menurut Amang? Ya, saya pikir jemaat kita secara umum, apalagi orang tua kita, pastilah setiap hari setelah dia bangun pagi pasti dia akan buka Alkitab dan ambil waktu sedikit untuk membaca firman Tuhan. Tetapi ada suatu program kita yang kita sampaikan kepada gereja, bagaimana jemaat kita ini juga setiap hari pada jam 5 pagi mereka boleh bersaat teduh, mendengarkan firman Tuhan secara online yang disajikan oleh para pendeta yang ada di HKBP Durensawit ini. Berarti penting banget ya Amang ya renungan harian online itu. Nah, berbicara tentang renungan ya Amang, berarti penting yang namanya kita tuh ngerti apa arti dari saat teduh itu sendiri gitu. Jangan sampai kita nonton renungan harian tapi sebenarnya kita nggak tahu nih makna ataupun apa sih tujuan kita bersaat teduh gitu ya Amang. Berarti di podcast ini boleh deh Amang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang makna dan arti dan seberapa penting saat teduh itu bagi hidup kita nih Amang. Ya, jadi saat teduh itu sebenarnya sesuatu yang sudah
sering kita lakukan baik secara pribadi maupun berkelompok ataupun dalam keluarga. Jadi bersaat teduh itu kita mengambil waktu tertentu, lalu kita membaca firman Tuhan dan memberikan kesempatan yang begitu luas kepada Tuhan untuk boleh menyapa hidup kita lewat saat teduh itu. Sehingga dalam saat teduh itu kita boleh bertemu dengan Tuhan, menyelami keagungan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita merasakan bahwa kita ada bersama Tuhan sendiri di dalam saat teduh yang seperti itu. Demikian. Ya, oke. Terus menurut Amang, di usia berapa sih sebenarnya kita tuh harus mulai saat teduh, Amang? Kalau kita bicara soal umur, di umur berapa kita saat teduh, ya sepanjang hidup kita itu. Jadi artinya anak-anak pun mulai dari kecil harus dilatih supaya ambil waktunya untuk bersaat teduh. Apakah dia masih sekolah TK atau sudah SD, SMP, SMA, apalagi di perkotaan ini kan orang sangat sibuk di dalam segala pekerjaannya dan juga perkuliahannya. Jadi harus ada waktu yang diambil, mungkin barangkali 5 menit atau 10 menit untuk boleh bersaat teduh sebelum dia memulai segala pekerjaannya. Jadi yang namanya berapa umur yang idealnya untuk kita bersaat teduh sebenarnya itu adalah di sepanjang kehidupan kita, dilatih mulai dari anak-anak sampai usia tua kita harus bersaat teduh. Berarti dimulai dari kita kecil sampai kita sudah tidak bisa bernafas lagi lah intinya ya. Sampai tidak bisa lagi bersaat teduh. Iya, sampai tidak lagi bisa bersaat teduh. Mungkin saat teduh itu sebagai nafas kita ya, nafas kehidupan kita gitu kan. Nah, untuk saat teduh sendiri nih Amang, sebenarnya apa aja sih yang kita lakukan saat kita melakukan saat teduh gitu Amang? Iya. Dalam saat teduh itu kita pertama mengambil waktu dengan betul-betul kita memperhatikan waktu kita, karena yang pasti mengetahui jam berapa kita bekerja, sampai berapa jam kita bekerja, kita yang tahu. Jadi oleh karena itu sebelum kita saat teduh kita harus mengambil waktu dengan sungguh-sungguh mencari waktu yang sangat tepat. Dan yang kedua, di saat teduh itu kita merasakan dan mengimani bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika kita baca firman Tuhan dalam saat teduh, maka firman Tuhan kita baca itu seharusnya kita gumuli, kita hayati, di mana firman itulah isi hati Tuhan yang sedang disampaikan kepada kita. Jadi ini sangat penting sekali, sehingga ketika kita bersaat teduh kita tidak hanya asal-asalan saja, tapi kita mengambil waktu yang betul-betul kita tahu bahwa di mana dan jam berapa kita boleh bersaat teduh, begitu. Aku boleh ibaratin gak sih Amang, saat teduh tuh kayak kita tuh komunikasi sama Tuhan, bukan cuman kita berdoa, kita ngobrol sama Tuhan, tapi di saat teduh itu juga Tuhan bisa mau ngobrol sama kita gitu. Itu salah satu cara untuk kita bisa saling berkomunikasi dua arah gitu ya Amang ya. Iya, jadi di saat teduh itu sebenarnya kita harus merasakan bahwa kita ini sedang berbicara dengan Tuhan. Jadi menyampaikan apa isi hati kita, pergumulan kita, dan mungkin merenungkan perjalanan kehidupan kita kemarin dan juga hari ini, dan juga mungkin pergumulan hidup kita akan kita hadapi ke depan. Jadi di saat teduh itu kita boleh melihat bahwa Tuhan itu sedang berbicara dengan kita, dan kita pun menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan di saat teduh yang seperti itu. Gitu. Tadi kan Amang bilang kita harus menyiapkan nih waktu 5 atau 10 menit ya Amang ya untuk bersaat teduh. Nah, bagaimana sih Amang kita bisa menyediakan waktu untuk bersaat teduh di saat kita ini kan ada berbagai macam usia lah ya Amang ya. Mungkin yang nonton saat ini ada yang masih mungkin remaja lah ya Amang ya, remaja ataupun mahasiswa ataupun para pekerja ataupun sampai orang tua kita yang dan juga opung kita yang sudah lanjut usia. Lalu bagaimana sih sebenarnya prinsipnya, apakah saat teduh itu punya waktu terpatok gitu, harus pagi sebelum jam 5 pagi atau sebelum ayam berkokok gitu, atau malam-malam sebelum kamu tidur gitu? Karena kecenderungan saya Amang ya sebagai pekerja di usia di kategori milenial gitu Amang,
kadang tuh sulit gitu kalau saya saat teduh pagi harus sudah kerja gitu kan. Kalau saat teduhnya malam kadang berdoa nih Amang, tapi lupa amin Amang. Aminnya baru pagi-pagi gitu Amang. Jadi sebenarnya kapan waktu yang pas? Apakah ada patokannya atau bisa kita setting sendiri gitu? Iya. Jadi sebenarnya umumnya orang melakukan saat teduh itu kan pada pagi hari, di mana kita belum memulai aktivitas kita, ya kan. Persoalannya seringkali dengan adanya media handphone ini, kalau orang bangun pagi-pagi kan yang pertama dia buka kan bukan Alkitab, bukan saat teduh, tapi yang dia buka pertama-tama kan handphonenya, lihat WA-nya, Instagramnya, chatnya gimana tadi malam, yang nggak sempat dibaca, begitu kan. Nah ini sangat mengganggu kita sebenarnya. Tapi sebenarnya yang waktunya yang ideal itu adalah pagi-pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Tetapi melihat kecenderungan kita di perkotaan misalnya, jadi seperti tadi Erdi katakan bahwa orang-orang milenial ini kan sangat sibuk sekali dalam pekerjaan mereka. Dan luar biasa adalah kalau kita melihat generasi sekarang, di generasi milenial, di generasi X ini juga luar biasa. Dalam satu waktu bersamaan bisa melakukan 3 pekerjaan, itu luar biasa kan. Multitasking ya Amang ya? Iya, sambil baca buku, sambil dengar musik, sambil baca Alkitab, wah itu luar biasa kan. Nah, tapi sebenarnya yang kita katakan saat teduh itu jangan pengertian yang kaku sekali lah. Artinya kita mengambil waktu kita kapan yang tepat. Misalnya seperti Erni, tidak sempat saat teduh tadi pagi di rumah, mungkin sampai di kantor, Anda duduk di meja kerjamu, ambil waktu sebentar saat teduh sebelum Anda akan menjamah komputernya, kan begitu ya. 5-10 menit Anda berdoa, membaca firman Tuhan. Jadi artinya kita tidak terlalu terikat waktunya di mana, jam berapa dan di mana. Tetapi yang penting adalah dalam keseharian kita, dalam kesibukan kita di dunia ini, ambil waktu sedikit untuk boleh berjumpa dengan Tuhan lewat saat teduh. Jadi sebenarnya kalau saya boleh dapetin informasinya, saat teduh itu nggak mesti harus urutannya doa atau apa dulu Amang, puji-pujian gitu lalu baca firman gitu kan, lalu merenungi. Tapi sebenarnya bisa dimodifikasi, bisa disesuaikan. Yang penting maknanya itu jangan sampai salah gitu ya Amang ya, jangan sampai kita jadikan itu hanya sekedar rutinitas justru ya, kayak gitu. Nah Amang, saya mau tanya lagi nih, tadi itu kan bicara tentang kapan waktu yang tepat, terus seperti apa kita harus bersaat teduh. Nah Amang, kalau misalnya nih kita kan saat teduh bisa jadi medianya itu entah video ya Amang ya, seperti renungan harian online yang sudah kita sering terima setiap harinya dari gereja kita sendiri. Tapi Amang, aku pernah nih bersaat teduh, saya nggak tahu itu bilangnya saat teduh apa enggak ya Amang, karena memang saya itu sering membaca artikel renungan harian ya, tapi saya bacanya itu di kendaraan umum Amang, karena saya benar-benar nggak punya waktu lagi untuk mungkin nggak punya waktu sih, lebih kurang menyediakan waktu sebenarnya Amang gitu kan. Namanya juga anak muda, terkadang tuh segala-segalanya tuh ditumpuk di akhir gitu kan. Jadinya seringkali saya melabelkan saya sudah bersaat teduh ketika saya sudah membaca artikel renungan di kendaraan umum, dan saya berdoa juga di kendaraan umum Amang, tutup mata tapi tidak berkata-kata, jadi hanya dalam hati. Itu sebenarnya bagian dari saat teduh juga nggak sih Amang? Ya, boleh dikatakan itu bagian dari saat teduh, tetapi saat teduh yang kondisional. Artinya kita melakukan itu karena memang dalam desakan pekerjaan kita. Jadi biasanya orang mengambil waktu untuk saat teduh itu kan dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, tidak ada gangguan. Maka sebenarnya yang lebih sering diambil waktunya adalah pada waktu pagi hari, subuh misalnya. Nah persoalannya adalah kalau kita tidak menyediakan waktu kita untuk pagi hari saat teduh, kita terlalu lama tidurnya sampai jam 1 pagi baru tidur, nggak mungkin kita bisa saat teduh. Jadi kita bisa berdoa di jam 5 tapi aminnya jam 6 kan begitu, karena sudah ngantuk begitu ya. Jadi ada orang begitu, dia mencoba saat teduh, aku mau saat teduh nanti malam gitu atau nanti pagi gitu ya. Tapi
dia lupa aminnya karena apa? Langsung dia ngantuk karena tidak ada persiapan yang matang untuk saat teduh ini. Tapi yang pasti Herni, bagaimana kita sebagai orang-orang yang sibuk bekerja dalam kehidupan ini, ada waktu yang kita ambil bersaat teduh, di mana kita boleh berjumpa dengan Tuhan sekaligus menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Kan misalnya ada banyak hal yang tidak bisa kita sampaikan kepada banyak orang, kepada teman atau kepada siapa, kecuali hanya kepada Tuhan. Dan disitulah saat teduh ini membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ya. Jadi memang kita butuh disiplinkan diri juga ya Amang, bukan menyisakan waktu tapi benar-benar komit dan disiplin menyediakan waktu untuk bersaat teduh, untuk berkomunikasi sama Tuhan ya. Mungkin itu juga bagian dari kerinduan kita dan kita berdoa terus rindu untuk mau berkomunikasi sama Tuhan melalui saat teduh, seperti itu ya Amang ya. Berarti kalau misalnya saat teduhnya itu bolong-bolong nih Amang, misalnya hari Senin karena biasanya report nih Amang, kalau kerja nih ya, di para pekerja nih hari Senin pasti sibuk banget yang namanya ngerjain data report, jadi harus datang lebih pagi, tapi bukan untuk saat teduh nih, lebih pagi untuk bekerja lebih pagi gitu kan. Nah, kalau jadi saya melakukan renungan hari ini Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu misalnya kayak gitu, itu dosa nggak sih Amang? Baik, saya mau menyampaikan satu informasi yang sangat penting dari Alkitab bagaimana kita seharusnya bersaat teduh ini. Jadi kalau tadi Erni bilang kalau kita bolong-bolong waktunya, terkadang kita ingat, terkadang kita lupa. Tapi saya mau mengajak kita sebenarnya untuk meneladani Yesus, bahwa Yesus itu pun dengan secara rutin, secara teratur dia melakukan hal berdoa dan bersaat teduh ini. Misalnya kalau Amang Inang di rumah boleh baca Alkitabnya, misalnya di Matius pasal 26 ayat 36 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yang kedua, di Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amang Inang dikasihi Tuhan, ini tidak dilakukan Yesus secara sesewaktu, tetapi ini secara rutin dia lakukan dalam kehidupannya. Jadi artinya saudara-saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus kiranya kita juga meneladani itu. Jadi kita bersaat teduh dalam keteraturan, dalam disiplin waktu, artinya seperti yang dikatakan tadi, bukan menyisakan waktu untuk saat teduh, tetapi mempersiapkan waktu sehingga saat teduh itu berguna untuk kita dan juga untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, sehingga dampaknya saat teduh itu adalah untuk kehidupan kita secara luas, dalam pergaulan kita, dalam persekutuan kita. Ini akan mempengaruhi kehidupan kita nanti ke depan. Demikian Erdi. Dan pertanyaan lagi nih Amang nih, kalau gitu kan kita udah tahu nih Amang seberapa pentingnya bersaat teduh ya Amang ya. Nah, kira-kira boleh dong Amang bagi tips and triknya gimana kita biar bisa terus menjalankan saat teduh, bisa terus untuk tetap komit mempunyai jam saat teduh yang rutin seperti itu Amang. Mungkin kan di sini yang nonton ini kan Amang ada yang remaja, ada yang mahasiswa, ada yang orang tua juga nih Amang. Nah, kira-kira apa yang bisa kita kasih ya Amang di peran kita masing-masing, saya sebagai anak ataupun orang tua sebagai pemimpin keluarga juga, apa ya sih yang sebenarnya kita bisa bagikan untuk keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita, untuk kita sama-sama berjuang. Yuk mari kita bangun relasi sama Tuhan, bangun komunikasi sama Tuhan melalui saat teduh itu Amang. Terlebih di masa pandemi COVID ini, saya pikir kita harus semakin fokus pada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pandemi COVID ini saya pikir tidak hanya membuat kita khawatir dan takut, tetapi seharusnya masa pandemi COVID ini akan membawa kita kepada perenungan yang semakin dalam betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari kita bangun, maka setiap kali itu juga kita boleh bersyukur pada Tuhan. Jadi saat teduh itu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul bersyukur atas kasih karunia Tuhan.
Jadi saya harapkan kita semua tidak pernah melakukan saat teduh hanya sebuah rutinitas saja, tetapi karena kita bersyukur pada Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga semakin kita bersyukur, maka kita akan mengalami kedekatan yang sangat dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita, dan di saat teduh kita bisa curhat sama Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi saya pikir saat teduh ini tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan kita, tetapi pertama adalah banyak bersyukur pada Tuhan sehingga kita akan terus terdorong untuk bersaat teduh. Yang kedua, fokus kepada kehidupan kita di dalam Tuhan. Artinya apa? Kalau kita berfokus pada kehidupan kita di dalam Tuhan, itu berarti bahwa kita tidak melihat kehidupan kita ini dari sisi kemampuan kita, dari kehebatan kita, tetapi kita melihat kehidupan kita ini adalah dari sisi kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, hal yang penting di dalam mempersiapkan diri bersaat teduh adalah jaga kesehatan kita dengan baik, supaya ketika kita bangun pada pagi hari atau kita berangkat ke kantor, kita memulai pekerjaan kita bersaat teduh, hati kita gembira, pikiran kita tenang, jiwa kita betul-betul bersukacita. Ini yang kita harus jaga, RD, supaya saat teduh itu betul-betul berguna bagi kita dan juga di dalam keberadaan kita di tengah-tengah pekerjaan kita sehari-hari. Nah, Amang, tadi kan kita udah bicara nih tentang pentingnya saat teduh, tentang seberapa pentingnya kita tetap menjaga komit untuk bisa terus saat teduh rutin gitu, Amang. Nah, ini kita mau lihat nih, Amang, cuplikan-cuplikan renungan harian online yang nantinya bisa kita pakai nih untuk kita bersaat teduh nantinya di setiap harinya. Yuk kita boleh lihat videonya. Saya mengharap bahwa saudara-saudara penuh dengan sukacita dan semangat yang baru pada pagi hari. Dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dalam renungan pagi. Sebelum kita memulai, Batak Toba disebutkan demikian. Saya oloma nang hamu paulion, songon aka. Kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, seru banget ya, Amang, pembicaraan kita pada hari ini. Kalau boleh kita simpulin di talk show kita pada hari ini, untuk kita mengerti artinya pentingnya saat teduh, yaitu saat teduh merupakan bukti ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan sudah kita rasakan di setiap harinya. Dan juga saat teduh itu untuk mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kita juga dimampukan untuk membangun relasi dan juga komunikasi kita kepada Allah, sehingga kita boleh terus dikuatkan dan boleh terus semangat dalam menjalani hidup di setiap harinya. Begitu ya, Amang ya? benar. Oke, terima kasih Amang atas kedatangannya di podcast kali ini. Sungguh sangat bersyukur ya, Amang. Semoga semua penonton dan semua pendengar yang mendengarkan podcast ini boleh sama-sama terberkati ya, Amang. Dan juga kiranya melalui podcast ini juga boleh semakin banyak nih jiwa-jiwa orang-orang yang semakin terberkati lah intinya, Amang. Semakin boleh terus diubahkan lagi setiap harinya ya, Amang ya. Oke. Demikianlah obrolan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas untuk semua jemaat yang terkasih. Mari terus kita menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Dan sampai jumpa di podcast di episode selanjutnya yang tentunya akan sangat menarik lagi ya. Nanti kita masih godok lagi nih kira-kira apa temanya. Jangan lupa teman-teman follow podcast kita, namanya itu Dursa Talk. Dan juga teman-teman boleh like, subscribe, dan juga komen YouTube kita, namanya HKBP Duren Sawit ya teman-teman. Oke deh, itu aja. Sampai ketemu di podcast kita minggu depan. Sampai jumpa. Baik, shalom. Shalom. Oh ya, Aman, Oke. silakan minum. Dursa Talk HKBP Duren Sawit berbicara.